cangcingnya Babe, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, share, klik lonceng notifikasi, komen, dan subscribe channel Lembaga Kebudayaan Betawi. Habis acara tanda putus, terus acara yang ngapain lagi, Nya? Sesudah tanda putus, kedua belah pihak menunggu waktu acara akad nikah. Buat nungguin acara akad nikah, biasanya acara apa lagi, Nya? Waktunya digunain untuk memelihara calon nona mantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Berapa lama tuh, Nya, dipiaranya? Masa dipiara selama 1 bulan. Masa piara ini maksudnya buat mengontrol kesehatan, memelihara kecantikan calon pengantin perempuan. Buat ngadepin hari akad nikah nanti. Kok pakai bajunya terbaliknya? Orang dulu bilang sebagai lambang tolak bala. Makanannya juga diatur, Nya. Iya, kagak boleh makan makanan yang digoreng. Diharuskan minum jamu godok dan jamu air akar cecang. Terus seluruh tubuhnya diurut dan dilulur sekali sehari. Dilarang mandi dan ngaca. Diharuskan banyak berzikir, membaca selawat dan membaca Al-Quran surah Yusuf. Dulu pengantin wanita giginya digosok, dipapar supaya rata. Sekarang sih udah kagak lagi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul. Acara siraman atau mandiin calon none mantu dilaksanain sehari sebelumnya acara akad nikah. Dan biasanya diawali dengan pengajian untuk baca maulid. Sebelum calon pengantin wanita dimandiin, terlebih dahulu memohon izin dan doa restu kepada kedua orang tuanya. Ya, maafin Jenap ya. Mudah-mudahan Jenap bisa jadi istri yang baik buat laki sama keluarga. Nap juga mohon doanya. Semoga pernikahan Jenap kagak ada halangan apa-apanya. Iya, Nap. Nya sih cuma bisa ngedoain biar lu bisa ngerawatin laki lu ya, Neng ya. Nya udah bersyukur lu udah dapet jodohnya. Iya, Bang ya. Be, maafin Jenap ya, Be. Iya, Neng. Jenap mohon doanya. Semoga selama mengarungi hidup berumah tangga, Jenap selalu ada dalam lindungan dan petunjuk Allah. Iya, Neng. Rupanya Babe ngurus lu cukup sampai di sini, Neng ya. Buat seterusnya laki lu yang tanggung jawab. Iya lu.
Seudahnya dimandiin, calon none mantu ditangas atau dikum. Diikum, diapain sih, Nya? Dikum atau ditangas sama aja sama mandi uap. Yang tujuannya buat ngebersihin bekas-bekas atau sisa-sisa lulur yang masih ketinggalan di pori-pori kulit. Persyaratannya apa aja, Nya, yang mesti disiapin? Kembang setaman 7 rupiah, ramuan tambahan berupa daun jeruk purut, pandan wangi, akar wangi, daun mangkokan, daun serai, dan sebagainya. Kembang setaman dan ramuan dimasak dengan air sampai mendidih. Terus dituang deh ke dalam paso. Calon pengantin wanita duduknya di bangku rotan yang bolong-bolong. Dan di bawah kursi itu ditaruh paso yang mengepulkan asap atau uap. Calon pengantin wanita dikerurupin atau ditutupin sama tikar pandan ukuran 1 kali 1 meter. Terus atasnya ditutup deh pakai kain supaya uap ramuan kagak keluar ditiup angin. Dikerjakan maksimal selama 15 menit. Sampai tukang PR yakin bahwa aroma ramuan udah meresap ke tubuh calon pengantin. Dalam acara ngerik dan potong centung, alat-alat yang digunain seperti kain putih ukuran 2 meter, kembang setaman, air putih dalam cawan dicampur dengan 1 atau 2 kuntum mawar dan bunga melati secukupnya, pendupaan dan setanggi gaharu, alat cukur, 2 keping uang logam, tempat sirih lengkap dengan isinya, pacar secukupnya, bakul berisi beras, bumbu dapur, pisang raje, garam, kapur sirih, bumbu sirih, kue-kue basah khas Betawi secukupnya, bantal kecil, diberi alas daun pisang yang diukir buat alas tangan waktu dipakein pacar. Setiap calon pengantin emang kudu digituin, Nya? Ya iye, hari ini kan supaya pengantin selalu dapetin keberkahan. Ame juga menandakan si none adalah pengantin baru. Terus acara apaan lagi, Nya, sudahnya potong centung? Sehabis acara potong centung, calon pengantin wanita mulai dirias untuk persiapan acara malam pacar. Malam pacar, Nya? Ngapain tuh, Nya? Acara makein pacar pada tangan dan kuku kaki calon pengantin wanita, supaya kuku calon pengantin berwarna merah. Ini dilakuin oleh tukang piare dan keluarga serta teman-teman deket calon pengantin wanita. Calon pengantin juga kudu pakai pakaian none Betawi. Emang mesti pakai baju none Betawi, Nya? Iya, sebab ini adalah malam terakhir buatnya untuk menjadi none Betawi. Karena kan esokannya udah menjadi seorang nyonye. Menghadapi acara akad nikah, di rumah calon pengantin pria pada ngumpul anak-anak muda buat nyiapin dan ngerias bahan serah-serahan. Acara itu namanya malam racik. Udah harus rajin. Ini Pe, siri nanas kan bakal juki besok. Oh iya. Yang lainnya semua nih. Jangan sampai ada ketinggalan ya. Harus rapi, harus kelihatan bagus. Nah, iya itu baru bagus. Nah ini nih. Nah, tuh, ya betul pasang-pasang semua. Allahumma shalli wa sallim. Begitu sampai hari dan waktunya akad nikah yang udah ditentuin, seluruh keluarga besar calon tuan mantu berkumpul. Tokoh masyarakat, alim ulama, dan undangan berada di kediaman keluarga calon tuan mantu buat mengantar pelaksanaan akad nikah.
Rombongan juga membawa seorang jago silat, seorang tukang pantun, dan seorang pembaca sike buat acara buka palang pintu. Keberangkatan rombongan calon tuan mantu ini disebut rudat. Rudat artinya mengiringi calon tuan mantu menuju rumah calon none mantu untuk pelaksanaan ijab kabul pernikahan. Persiapan bawaan terkait dengan ketika penyerahan tanda putus beberapa waktu yang lalu. Selain membicarakan mahar atau mas kawin, ditentukan juga beberapa jenis bawaan yang harus diikut sertakan pada pelaksanaan akad nikah. Bawaan pengiring itu antara lain sirih nanas lamaran yang melambangkan pernyataan rasa hormat dan ungkapan rasa gembira pihak keluarga laki-laki kepada pihak calon besan karena telah diterima lamarannya. Mahar atau mas kawin yang sudah disepakati dibawa dalam barisan rombongan diapit oleh sirih nanas lamaran. Miniatur masjid yang di dalamnya berisi uang belanja sesuai dengan jumlah yang sudah dibicarakan sebelumnya. Masjid dijadikan lambang keteguhan akidah Islamiyah. Sepasang roti buaya yang perempuannya menggendong seekor buaya kecil di punggungnya sebagai lambang telah berakhirnya masa lajang. Buaya menurut pengertian orang Betawi adalah jenis satwa yang ulet, panjang umur, kuat, dan termasuk satwa yang sabar dan setia. Kekudang, yaitu makanan yang sangat disukai oleh none calon mantu sejak kecil sampai dewasa. Kekudang dalam masyarakat Betawi tidak pernah dilupain dan sudah menjadi kebiasaan. Walaupun yang terpenting atau wajib adalah mahar atau mas kawin. Kue pengantin, biasanya kue kembang, kue tart yang dihias, pesalin atau hadiah pelengkap. Dapat berupa seperangkat bahan pakaian wanita, kain, selop, alat kecantikan, dan sebagainya. Pesalin ini dirancang sedemikian rupa hingga menyerupai hewan, ayam, kelinci, dan sebagainya. Beberapa nampan berisi kue-kue khas Betawi, seperti dodol, wajik, geplak, tape, uli, kue lapis, bika ambon, tar nanas piring, dan lain-lain. Beberapa nampan buah-buahan segar, sie, yaitu sebuah kotak kayu persegi 4 ukuran sekitar 120 cm kali 90 cm yang diukir bergaya Cina, diisi dengan sayur mayur mentah, kerupuk, daging, telur, dan lain-lain.
Pada jarak lebih kurang 200 meter dari rumah calon menantu, petasan dibunyiin lagi. Sebagai pertanda bahwa rombongan udah hampir sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada rombongan ya? Iya bang. Orang kate ya. Ketena bang beli ikan gurame pakai naik bemo. Nih abang datang rame mau demo bang. Orangan aja bang sekate-kate. Bang, bikin sambal pakai jeruk limau bang. Lalapannya ikan peda. Saya datang ke sini sama rombongan bukan mau demo bang. Lantas? Datang ke sini bawa calon tuan raja muda bang. Oh rupanya. Gini aja bang sebelumnya bang. Pepaya mateng merah warnanya. Abis makan buang kulitnya. Ayo kesini mau rombongan mau numpang tanya bang. Kenapa bang? Apa betul di sini yang jadi calon permasyuri Pok Jenap namanya bang? Oh rupanya yang abang cari Pok Jenap bang. Bang, ayo datang kagak jauh bang. Ayo datang dari Tanah Abang. Kemari bawa calon tuan raja muda bang. Yang mana bang? Nang ini bang. Yang tengah. Ayo kira yang samping bang. Wah yang sebelah bapaknya bang. Bang Marjuki namanya bang. Gimana romannya bang? Keren juga bang. Orang kate bang makan durian di Tugu Monas. Pengantinnya keren kayak Jeremy Thomas. Adapun maksud dan tujuannya bang. Kalau bukan karena mentari, kagak bakalan kembang berseri. Kalau bukan karena ada Pok Jenap di sini, nggak mungkin Bang Marjuki jauh-jauh dari Tenabang mau datang kemari bang. Oh, rupanya jelas deh. Abang datang beserta rombongan bawa calon tuan raja muda bang. Akur bang. Maksud dan tujuannya mau ketemu calon permaisurinya bang. Bang, kagak segampang tuh bang. Kembang putih, kembang setaman. Kembang salak banyak durinya. Hati calon permaisuri di dalam belum berkenan bang. Kalau abang belum bawa syarat-syarat buat dirinya bang. Jadi mau masuk ke Kemayoran gini pakai syarat bang? Kudu pakai syarat bang. Bang, kalau buat tuan raja muda dari Tenabang segala syarat udah dibawa bang. Udah kepalang base bang. Ibarat kate kaki jadi kepale jadi kaki masih ayah bela. Jangan kate buat ngeruin palang pintu rumah bang. Palang pintu kereta api sanggup saya bikin rate bang. Palang pintu kereta api dia mau bikin rati. Jangan ngomong sebakul bang. Kalau disaji kagak ada spiring. Kalau memang tuh betul bang, nih tunjukkan aja punya pengiring bang. Coba bang, ayo mau lihat. Kasih tahu bang. Kasih tahu tong. Pegang kayunya bang. Maju. Tuh, ha. Tuh. Tuh. Main silat. Jurus apa bang? Ini main silat bang. Main dampu bang. Dengar bang, kalau abang punya palang pintu rumah, Bang Marjuki udah siapin anak kuncinya bang. Coba ayo mau lihat. Dul. Iya bang. Nah, ini bang. Ya perhatiin ya, tukang sayur yang suka lewat dibawa kemarin. Weh, barongan deh. Tunjukin sejurus dua jurus Dul. Unjukin bang. Tunjukin sekarang. Siapa yang bisa main silat kembung begini? Nih lihat nih bang. Wah! Oh, bang. Udah pucat jagoan abang tuh. Bang, denger bang. Nah bang. Ayam jago berbulu merang. Mangge jatuh di pinggir empang. Abang boleh jago ditonton orang bang. Nih, adepin aja punya jago kondang bang. Gitu aja bang. Wow, rupanya palang pintu abang di Kemayoran cuman jago kondang doang bang. Jago kondang bang. Kalau di Tenabang yang namanya jago kondang, kalau kalah gimana Dul? Keok bang. Oh bang, Belum tentu bang. nggak usah lame-lame bang. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Nyok tepuk tangan biar rame. Jagoan kita adu. Jatuhin.
kali gula beko, botol arak diselapeti. Lo centeng boleh aja ngaku jago lo bergerak, lo bikin mati. Asal tahu bang, anak perjake mencari kerang. Terus kerangnya ada di lubang sumur. Ya. Jangan katanya abang bawa 1 orang, 3 lagi saya nggak bakal kabur. Coba maju. Urus aja Tuan Haji Muda balik lagi deh. Kayaknya bang. Tenang. Satuan kalah dulu kayak di film. Jamu mede, gigi dicodot, apa lagi? Bang, kayak gini bang. Bang, baik bang, lempar bang. Jadi, Mat, Mat. Terus hajar. Hajar. Syarat pertama abang udah bisa jalanin bang. lantas bang. Masih ada syarat satu lagi bang. Ceritanya syaratnya nambah nih bang. Nambe nih hari syarat nambe bang. Wah bang Juki, Pok Jenab minta syarat nambah nih bang. Gimana bang? Kasih bang. Sebutin bang, gak usah lama-lama. Dengar bang, buah atap buah kenari. Ambil kembang taruh di meja. Kalau memang abang udah mantep datang kemari. Syarat kedua, calon permaisuri minta ditarikin lagu Sike bang. Itu dia. Oh, kalau di Tenabang bang, lagu Sike mah gudangnya bang. Oh di sini pabriknya bang. Kagak mau kali dia bang. Buktiin nari bang. Ya lili ya lil assalamu alaikum ya abal kiram ji'na jami'an بحرمة هذا المجلس ولمة عقد النكاح يا ليل يا ليل يا Masya Allah. Ya babe, cangcing. Kita nggak nyangke, rupanya segala syarat dia udah siap. Oh, emang abang nggak tahu bang? Kenapa bang? Buah duku di batu ampar, kelapa ijo jatuh ke sana, ke tanah. Pok Jenab 1 boleh aja banyak yang lamar bang. Jodohnya Bang Juki nggak bakal kemana bang. Nonton lenong di pasar Jumat, makan lakse duduk bersile. Karena abang beserta rombongan datang dengan segala hormat, tentunya ai terima dengan tangan terbuka. Jadi emang rombongan udah boleh masuk nih bang. Silakan bang. Alhamdulillah. Ayo, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikaha wa nadaba ilaih wa harrama sifaha wa u'adal adzabal alima alaih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cangcing, nyak babe, serta hadirin hadirat semuanya.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara akdun nikah ini dengan bacakan Ummul Quran yang mulia suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara kita ini senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pula kita doakan calon pengantin ini Allah memberikan kekuatan sehingga dapat melaksanakan ijab qabul dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan pembacaan khutbah real atau khutbah penyerahan bawaan atau seserahan dan khutbah ijabah atau khutbah penerimaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musabbibil asbab wa musahhilil matalib lit-tullab wa musinnil musaharati litanasulil ansab. أما بعد فإن أحسن ما تنسق عنه الظهور فها أنا حاضر مستعد للقبول باطنا وظاهرا فعجلوا بالعجابة وقد النكاه بالإصابة فإن خير البر عاجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب الأرباب خير من دعي فأجاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الآمر بالمعروف المجيز عليه الثواب الناهي عن المنكر بوعد العذاب واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Tuan Raja Mude Marjuki dengan ini memberikan seserahannya berupa siri seserahan, kekudang, terus miniatur masjid, juga ame sepasang roti buaya. Nah, ini semuanya saya serahkan sama calon mantu siapa namanya saya lupa? Jena. Dan juga jangan lupa saya serahin Tuan Raja Muda saya nih, si Marjuki, mohon untuk menikahkan pada di sini. Pasti. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon diterima seserahannya. Iya. Iya. Saya terima ya Bang ya. Iya. Kalau begitu udah boleh bawa masuk nih Bang. Oh, boleh. Ayo Bang, abang-abang, kita bawa masuk nih semuanya. Ayo, silakan. Ayo buruan. Hati-hati bawanya. Ke dalam. Oh iya.
Sebelum dinikahin, calon none mantu minta izin dulu sama babe dan enyaknya. Acara minta izin ini bisa juga dilaksanain sebelum kedatangan rombongan calon tuan mantu. Jenab silakan untuk minta izin kepada orang tuanya untuk pernikahan. Beh, Jenab mohon doa restu dari Babe. Mohon izin untuk pernikahan Jenab. Doain ya, Beh. Mudah-mudahan pernikahan Jenab langgeng terus. Iya, Nap. Babe, namanya orang tua. Babe restuin. Sebetulnya yang wajib nikahin anaknya adalah orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya kagak kuasa menahan haru, biasanya orang tua meminta guru, ulama, tokoh masyarakat untuk ngewakilin nikahin anaknya. Tolong nikahin anak ayo.